Saya jualan jagung bakar di Jakarta. Iya. Nah, kalau kita ke gereja kita juga harus menghargai Tuhan, yang mana peribadahan itu adalah perjumpaan dengan Tuhan dalam persekutuan umat. Karena itu sebaiknya pakaian yang digunakan juga adalah pakaian yang etis, pakaian yang sopan. Setelah selesai, itu hampir frustasi dapat dipakai sebagai role model kepada jemaat-jemaat GPIB yang ada di Kota Makassar ataupun yang ada di Mupel Sulsel Barat, dan semua punya makna buat saya. Tidak ada tato yang saya buat itu yang tidak punya makna. Nah, itu hobi saya. Itu hobi saya. Jika seseorang belum siap untuk menerima stigma dalam masyarakat, maka jangan tato tubuhmu. Siapa mau tato? Siapa? Seru. Ngeri-ngeri sedap pertanyaan. Iya. Saya jualan jagung bakar di Jakarta. Nah, kalau kita ke gereja kita juga harus menghargai Tuhan, yang mana peribadahan itu adalah perjumpaan dengan Tuhan dalam persekutuan umat. Karena itu sebaiknya pakaian yang digunakan juga adalah pakaian yang etis, pakaian yang sopan. Setelah selesai, itu hampir frustasi dapat dipakai sebagai role model kepada jemaat-jemaat GPIB yang ada di Kota Makassar ataupun yang ada di Mupel Sulsel Barat, dan semua punya makna buat saya. Tidak ada tato yang saya buat itu yang tidak punya makna. Nah, itu hobi saya. Itu hobi saya. Jika seseorang belum siap untuk menerima stigma dalam masyarakat, maka jangan tato tubuhmu. Siapa mau tato? Siapa? Seru. Ngeri-ngeri sedap pertanyaan. Iya. Saya jualan jagung bakar di Jakarta. Nah, kalau kita ke gereja kita juga harus menghargai Tuhan, yang mana peribadahan itu adalah perjumpaan dengan Tuhan dalam persekutuan umat. Karena itu sebaiknya pakaian yang digunakan juga adalah pakaian yang etis, pakaian yang sopan. Setelah selesai, itu hampir frustasi dapat dipakai sebagai role model kepada jemaat-jemaat GPIB yang ada di Kota Makassar ataupun yang ada di Mupel Sulsel Barat, dan semua punya makna buat saya. Tidak ada tato yang saya buat itu yang tidak punya makna. Nah, itu hobi saya. Itu hobi saya. Jika seseorang belum siap untuk menerima stigma dalam masyarakat, maka jangan tato tubuhmu. Siapa mau tato? Siapa? Seru. Ngeri-ngeri sedap pertanyaan. Iya. Saya jualan jagung bakar di Jakarta. Nah, kalau kita ke gereja kita juga harus menghargai Tuhan, yang mana peribadahan itu adalah perjumpaan dengan Tuhan dalam persekutuan umat. Karena itu sebaiknya
pakaian yang digunakan juga adalah pakaian yang etis, pakaian yang sopan. Setelah selesai, itu hampir frustasi dapat dipakai sebagai role model kepada jemaat-jemaat GPB yang ada di Kota Makassar ataupun yang ada di Mupel Sulsel Barat, dan semua punya makna buat saya. Tidak ada tato yang saya buat itu yang tidak punya makna. Nah, itu hobi saya. Menarik. Itu hobi saya. Jika seseorang belum siap untuk menerima stigma Iya. dalam masyarakat, maka jangan tato tubuhnya. Iya. Siapa mau tato? Siapa? Nggak. Seru. Ngeri-ngeri sedap pertanyaan. Iya.
Saya jualan jagung bakar di Jakarta. Iya. Nah, kalau kita ke gereja kita juga harus menghargai Tuhan, yang mana peribadahan itu adalah perjumpaan dengan Tuhan dalam persekutuan umat. Karena itu sebaiknya pakaian yang digunakan juga adalah pakaian yang etis, pakaian yang sopan. Setelah selesai, itu hampir frustasi dapat dipakai sebagai role model kepada jemaat-jemaat GPB yang ada di Kota Makassar ataupun yang ada di Mupel Sulsel Barat, dan semua punya makna buat saya. Tidak ada tato yang saya buat itu yang tidak punya makna. Nah, itu hobi saya. Menarik. Itu hobi saya. Jika seseorang belum siap untuk menerima stigma Iya. dalam masyarakat, maka jangan tato tubuhmu. Iya. Siapa mau tato? Siapa? Nggak. Seru. Ngeri-ngeri sedap pertanyaan. Iya. Saya jualan jagung bakar di Jakarta. Iya. Nah, kalau kita ke gereja kita juga harus menghargai Tuhan, yang mana peribadahan itu adalah perjumpaan dengan Tuhan dalam persekutuan umat. Karena itu sebaiknya pakaian yang digunakan juga adalah pakaian yang etis, pakaian yang sopan. Setelah selesai, itu hampir frustasi dapat dipakai sebagai role model kepada jemaat-jemaat GPB yang ada di Kota Makassar ataupun yang ada di Mupel Sulsel Barat, dan semua punya makna buat saya. Tidak ada tato yang saya buat itu yang tidak punya makna. Nah, itu hobi saya. Menarik. Itu hobi saya. Jika seseorang belum siap untuk menerima stigma Iya. dalam masyarakat, maka jangan tato tubuhmu. Iya. Siapa mau tato? Siapa? Nggak. Seru. Ngeri-ngeri sedap pertanyaan. Iya. Saya jualan jagung bakar di Jakarta. Iya. Nah, kalau kita ke gereja kita juga harus menghargai Tuhan, yang mana peribadahan itu adalah perjumpaan dengan Tuhan dalam persekutuan umat. Karena itu sebaiknya pakaian yang digunakan juga adalah pakaian yang etis, pakaian yang sopan. Setelah selesai,
itu hampir frustasi dapat dipakai sebagai role model kepada jemaat-jemaat GPB yang ada di Kota Makassar ataupun yang ada di Mupel Sulsel Barat, dan semua punya makna buat saya. Tidak ada tato yang saya buat itu yang tidak punya makna. Nah, itu hobi saya. Menarik. Itu hobi saya. Jika seseorang belum siap untuk menerima stigma Iya. dalam masyarakat, maka jangan tato tubuhmu. Iya. Siapa mau tato? Siapa? Nggak. Seru. Ngeri-ngeri sedap pertanyaan. Iya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami Presbiter GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Jumat Agung. Dalam ibadah ini akan dilaksanakan sakramen perjamuan. Pemberita firman dalam ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Charles Manuputi. Golgota, tempat tengkorak menjadi saksi bisu. Bagaimana sang anak telah mengorbankan dirinya untuk menunjukkan kasih sejati. Dipikulnya salib itu, ditanggungnya dosa keji. Marilah kita mengenang kematiannya. Datanglah kepadanya, Sang Luka yang memulihkan dan yang menanggung dosa-dosa kita. Umat Tuhan, marilah berdiri, menghadap Tuhan dan menyembahnya dalam kemuliaannya. Atas bukit kala terang benderang salibmu Tuhanku, dari sinarnya yang menyala-nyala memancar kasih agung dan restu. Seluruh umat insan menengadah ke arah cahaya kasih yang mesra, bagai pelut yang karang merindukan di ufuk timur pagi mereka. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk reda, membuat dosa yang tak terperikan di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lagi, insan bernoda kini berseri, teruras terang suci yang mengalir di salib pada bukit Kalvari.
Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tabiskan ibadah perjamuan kudus Jumat Agung di tahun 2022 ini dengan mengaminkan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Roma 5 ayat yang ke-8 merupakan nats pembimbing. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Terimalah salam rasuli, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur jongkakku dan harta hilang harganya. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari lukamu, mahkota duri yang pedih menjadi keagunganmu. Jemaat Tuhan, marilah berdoa. Bapa Maha Kudus, yang kami puji dan kami muliakan, melalui anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Saat ini, kepala kami tertunduk dan hati kami terarah padamu. Kami bersyukur kepadamu untuk kehidupan ini. Kami bersyukur untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk persekutuan, dan juga untuk pergumulan yang terus kami hadapi. Ya Tuhan, dalam menjalani hidup ini, acap kali kami tidak meneladani kasih-Mu yang besar. Ampunilah kami yang acap kali tidak mengikuti kehendak-Mu. Ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Ampunilah kami dan baharuilah diri kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Kepala yang berdarah tertunduk dan sedih, penuh dengan sengsara dan luka yang pedih. Meski mahkota dunia
Tuhan yang kau tanggung, yaitu salahku, dosaku telah kau gantung di kayu salibmu. Oh kasihani daku yang harus dicela. Ampunilah hambamu, beri anugerah. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman dan pelayanan sakramen, Saudari Monik Rumiap akan memberikan kesaksian pujian bagi Tuhan. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Disiksa dan disalibkan, bahkan
mengasihiku lebih dari segalanya. Yesus, betapa Kau mengasihiku lebih dari segalanya. Yesus. Tuhan memberkati pujiannya. Saudara-saudaraku, mari kita persiapkan pikiran dan hati kita untuk masuk di dalam pemberitaan firman dan pelayanan sakramen. Kita berdoa. Kami datang kepadamu Tuhan sebagai umat kepunyaan-Mu, merendahkan diri kami di hadapan salib Kristus, memohon kiranya Tuhan membimbing kami dengan Roh Kudus dalam pemberitaan firman dan pelayanan sakramen perjamuan hari ini. Bapa di surga, layakkanlah kami, karena kami datang memohon pengasihan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Yohanes 19 ayat 16b sampai 27 yang mengatakan, Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan. Mereka dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus, orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, aku adalah Raja orang Yahudi. Jawab Pilatus, apa yang kutulis tetap tertulis. Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian, untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan muridnya yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, Ibu, inilah anakmu. Kemudian katanya kepada muridnya, inilah ibumu. Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya.
Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat yang diberkati dan dikasihi Tuhan, judul yang ditulis dalam renungan Sabda GPIB pada hari ini diberi judul Yang Tertulis Tetaplah Tertulis. Kalimat ini dikutip dari jawaban Pilatus di ayat yang ke-22 dalam perikop bacaan kita tadi. Mengapa Pilatus harus mengucapkan kalimat ini? Maka kita akan melihatnya dari ayat-ayat sebelumnya. Pilatus sebagai pemimpin penguasa Romawi pada saat itu memberikan tulisan yang akan dipaku di atas kepala Yesus. Dalam ayat yang ke-19, tulisan itu berbunyi demikian: Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Mengapa Pilatus menulis kalimat ini? Karena di dalam ayat-ayat sebelumnya, di ayat yang ke-14 dan ayat 15 dari perikop di pasal 19 terdapat dialog antara Pilatus dan orang-orang Yahudi, imam-imam agama Yahudi. Perhatikan ayat 14 dan 15 saudara dalam Alkitab Bapak Ibu. Hari itu ialah hari persiapan Paskah. Kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Ayat 15, maka berteriaklah mereka, enyahkan dia. Enyahkan dia. Salibkan dia. Kata Pilatus kepada mereka, haruskah aku menyalibkan rajamu? Jawab imam-imam kepala, kami tidak mempunyai raja selain daripada Kaisar. Jadi Bapak Ibu, kalimat yang akan ditaruh oleh Pilatus di atas kepala Yesus disalib adalah sebuah penegasan ulang dari penolakan yang dilakukan oleh imam-imam kepala bahwa mereka punya raja seperti Yesus. Mereka berteriak minta supaya Pilatus menjatuhkan hukuman mati, salibkan dan enyahkan dia. Karena popularitas mereka ambruk ketika Yesus muncul selama 3 tahun melayani di antara orang Yahudi.
penghormatan yang dinanti-nantikan, yang diharapkan, yang diimpikan oleh imam-imam kepala, oleh orang-orang Farisi, oleh ahli-ahli Taurat, tidak mereka temukan, tidak mereka dapati, tidak mereka peroleh ketika Yesus dari Nazaret ini tampil dan melakukan banyak mujizat, melakukan banyak perkara di dalam kehidupan umat. Kebencian itu semakin hari semakin meningkat, seperti bola es, bola salju. Dia menggelinding, membesar dan semakin besar. Hingga pada akhirnya mereka merancangkan untuk mengenyahkan dan membunuh Yesus. Ketika Pilatus mau meletakkan kalimat bahwa Yesus adalah raja orang Yahudi, mereka protes. Mereka marah, saudara. Mereka bilang, jangan tulis seperti itu. Kami tidak punya raja selain Kaisar. Tulis saja, akulah raja orang Yahudi. Karena dia selalu mengaku dirinya adalah anak Allah. Tapi Pilatus dengan tegas, karena ia punya kuasa. Di ayat yang ke-22 dikatakan, apa yang kutulis tetaplah tertulis. Bahwa orang yang kusalibkan ini adalah raja orang Yahudi. Beberapa penafsir mencoba mengeksegese apa yang dilakukan oleh Pilatus ini sebagai sebuah sikap tegas untuk menempeleng, untuk memberikan sebuah penegasan kepada imam-imam Yahudi itu. Bahwa kalian bukan raja, tapi orang yang tak bersalah ini. Aku tidak menemukan dosanya, aku tidak menemukan pelanggarannya. Tapi kamu minta aku untuk menghukumnya, maka sebenarnya dialah raja. Jadi sebuah pengakuan terjadi sebelum proses penyaliban itu dilakukan. Yohanes sebagai narator dari kisah penyaliban versinya juga menggambarkan sebuah peristiwa yang sedikit berbeda dari apa yang dituliskan oleh penulis Injil lain, Matius, Markus, dan Lukas. Dalam bacaan kita Bapak Ibu, kita melihat ada dua gambaran yang jelas. Ketika Yesus sudah disalib, ia sudah dinaikkan di atas salib, dipaku, diberikan mahkota duri dan bermandikan darah. Tangan dan kakinya tidak bergerak karena ada paku besar yang menempelkan daging dan tulangnya dengan kayu. Semakin lama proses itu, maka lubang itu semakin besar. Karena dia tertarik, terkoyak. Di hadapan Yesus yang begitu menderita, ada dua gambar yang dilihatnya. Gambar pertama, Yesus melihat para prajurit Romawi sedang mengundi jubahnya. Mereka mengolok-olok dia. Tadinya mereka berniat untuk membagi jubah itu menjadi 4 bagian. Tapi kemudian mereka bersepakat, karena jubah itu tidak dijahit, mereka bersepakat untuk membuang undi. Siapa yang menang, dia yang mendapatkan jubah Yesus. Di sisi yang lain, ada gambar yang berbeda, yaitu Maria ibunya, Yohanes, Maria Magdalena, dan murid-murid yang lain.
berdiri juga di hadapan Yesus. Lalu kemudian Yesus katakan dari atas salib itu, "Ibu, inilah anakmu." Dan Yesus menoleh kepada murid yang dikasihinya Yohanes dan mengatakan, "Inilah ibumu." Gambar yang berbeda. Yang satu sedang memainkan perilaku manusia dunia yang selalu mau menang sendiri, yang selalu mengedepankan kepentingannya sendiri. Di gambar yang berbeda, di gambar yang lain, Yohanes berikan sebuah keterangan bahwa ada proses kepedulian, empati, simpati dari Yesus kepada ibunya dan kepada murid-murid lainnya. Kira-kira ibu bapak dan saya di hadapan Yesus kita memainkan peran yang mana? Yang hidup dalam kepedulian, dalam simpati dan empati yang tinggi kepada sesama dan Tuhan? Atau kita justru hidup seperti orang-orang yang ingin menang sendiri, yang tidak peduli dengan orang lain, dan yang mengejar kepentingan-kepentingan kita. Saudaraku, gambaran yang ditulis Yohanes hari ini mau mengatakan kepada kita bersama bahwa di hadapan salib Yesus kita terbuka dan telanjang. Di hadapan salib Yesus itu tidak ada yang ditutupi. Semua tergambar dan ternampakkan dengan jelas. Karena itu firman selalu mendidik kita untuk bersikap benar, untuk berkarakter yang jujur, untuk memiliki jati diri yang benar-benar menggambarkan kemuliaan Allah di dalamnya. Karena di hadapan salib itu saya dan saudara terlihat jelas. Salib yang bagi orang Romawi adalah lambang kutuk, lambang nista, celah. Karena orang-orang yang digantung di sana adalah orang-orang yang berdosa, bukan orang-orang benar. Salib itu adalah simbol kedurhakaan manusia. Tapi Yesus mau naik, Yesus mau mengubah simbol kedurhakaan itu menjadi keselamatan. Yesus mau supaya orang-orang yang mencintainya dan mengasihinya, orang-orang yang dipanggil untuk percaya, orang-orang yang dipanggil dan diutus untuk memberitakan firman-Nya, mereka tidak tersesat, tetapi mereka memiliki pengharapan akan hidup yang benar dan yang baik. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau Pilatus menegaskan kepada orang-orang Israel, imam-imam, kepala agama Yahudi, bahwa apa yang sudah ia tulis karena ia punya kuasa tidak boleh diubah. Yang tertulis biarlah dia tertulis seperti itu. Maka saya mau katakan bahwa firman Tuhan, Alkitab yang di dalamnya Tuhan sudah menuliskan apa yang harus kita kerjakan. Jangan diubah dengan perilaku, karakter dan jati diri yang kita bangun
di luar kehendak Allah. Tuhan mau bilang hari ini, apa yang sudah kutulis dalam firman-Ku, biarlah itu tertulis agar kamu hidup di dalam kebenaran firman itu. Yang kedua, dia juga mau mengatakan kepada kita soal kesetiaan, saudara. Dari begitu banyak murid yang mengikuti Yesus, dari begitu banyak orang yang naik ke bukit, diberi makan dengan gratis. Pada saat salib itu terjadi, peristiwa Golgota itu terjadi, yang ada di kaki Yesus hanya sekian orang. Yang lainnya kemana? Tidak tahu. Dalam hidup kita ada banyak orang yang waktu hidupnya diberkati Tuhan dengan berlimpah. Mereka hidup dekat dengan Tuhan. Tapi pada saat kehidupan dibangun dalam penderitaan, dalam pergumulan, dalam kesulitan, mereka harus pikul salib seperti Yesus, mereka lari. Mereka tidak mau ambil bagian dalam kesusahan hidup beriman. Maka Yohanes mau katakan buat kita dalam perikop bacaan hari ini, hanya orang-orang yang setialah yang selalu ada di dekat kaki Yesus. Saya mau katakan untuk 20 Sidi baru dan 10 warga Sidi yang sudah memperbaharui imannya. Ketika saudara tidak setia dalam iman saudara, saudara tidak akan ada di dekat salib Yesus. Kalau pengakuan iman yang diucapkan minggu yang lalu itu hanya sekedar sebuah pengakuan bibir dan mulut, tapi tidak dilanjutkan dengan perilaku yang benar dan bertanggung jawab dalam iman, maka saya mau bilang, saudara tidak dekat dengan Kristus. Kita kedapatan menjadi orang yang tidak setia. Kita kedapatan menjadi orang yang hanya mau hidupnya diberkati tapi tidak mau memikul salib yang berat. Maka kesetiaan saudara dan saya diuji setiap hari. Melewati berbagai perkara-perkara kehidupan, melewati berbagai situasi dan keadaan hidup di dalam dunia ini, Tuhan sedang menguji kita. Memasukkan kita dalam sebuah proses untuk melihat apakah kita tetap setia untuk pikul salib itu. Dan kalau kita bicara tentang kesetiaan, maka kesetiaan yang harus ditampilkan adalah bagaimana kita memuliakan, mengagungkan Allah dalam hidup ini. Di tengah-tengah persekutuan gereja sebagai warga GPIB. Kembali saya harus tegaskan ulang. Untuk saudara-saudara keluarga Sidi baru, kadangkala dalam hidup ini ada banyak orang mengejar kepuasan rohani. Kadangkala dan acap kali dalam kehidupan bergereja, kita mencari sensasi-sensasi yang berbeda. Karena kadangkala kita akan tiba pada kejenuhan, melewati proses seremonial, melewati seluruh proses penata layanan yang banyak sekali diatur dalam aturan-aturan gereja. Kadangkala kita mau bebas.
Kadangkala kita mau mencari suasana yang baru. Tapi pada saat itu dilakukan, saudara, saya mau bilang dari atas mimbar ini, kita menyatakan ketidaksetiaan kita dalam beriman. Saudara tidak akan berbeda dengan prajurit-prajurit Romawi yang membagi pakaian Yesus dengan cara undi. Karena mereka mau mendapatkan apa yang mereka harapkan. Meskipun dengan cara yang salah. Meskipun dengan cara yang tidak benar. Karena itu firman ini mau bilang, buat 20 adik-adikku, saudara punya perjalanan hidup panjang. Saudara adalah tiang-tiang gereja ini ke depan. Maka belajarlah dan setialah pada pilihanmu dan panggilan imanmu di dalam gereja ini. Dan juga kepada 10 saudaraku yang sudah diubah, dibaharui pengakuan imannya. Apa yang pernah terjadi dalam hidup Bapak Ibu adalah sebuah pengalaman iman yang tidak mungkin Bapak Ibu lupakan dalam hidup. Tapi ketika Tuhan sambut ibu bapak kembali, maka Tuhan ingatkan, jangan meninggalkannya lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Hidup dalam kesetiaan iman. Kalau sebentar semua kita akan duduk di meja perjamuan untuk mengambil bagian dalam peristiwa kudus, makan roti dan minum anggur. Hendaknya peristiwa ini juga mau diletakkan dalam pemahaman bahwa pada saat kami makan roti dan minum anggur itu, kami percaya kami terus dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Roti dan anggur itu hanya bahan baku yang tidak real. Tapi dalam iman kita percaya bahwa itulah Kristus. Lalu pada saat dia masuk menjadi bagian dalam tubuh, dalam daging dan darah kita, letakkan pemahaman iman kita bahwa kita sudah dipersatukan dengannya. Dan karena kita dipersatukan dengan Kristus sampai penggenapannya nanti pada saat Yesus datang, maka hiduplah seperti Kristus hidup. Hiduplah dalam kepedulian, empati dan simpati kepada orang lain. Dan hiduplah untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Karena apa yang sudah tertulis dalam firman-Nya, dia akan tetap tertulis dengan baik. Tinggal bagaimana saya dan saudara mengimplikasikannya, mewujud nyatakan yang tertulis ini dalam hidup kita sebagai khotbah yang ternampakkan. Selamat Jumat Agung. Amin. Serahkan hidupku pada
biarlah ku kenal kuasa-Mu dalam derita pun ku pandang Kau, hingga di dalam-Mu ku bersejahtera dan kebimbanganku hilang segera. Saudara-saudara, dengarlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam Injil Matius 26 ayat 26 hingga ayat yang ke-29. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa setiap orang yang telah mengaku iman percaya kepada Yesus Kristus dan telah diteguhkan sebagai warga siri jemaat, wajib hadir mengikuti perjamuan kudus. Bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir terus berlangsung sampai penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudaraku, persekutuan dengan Kristus yang kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai Sang Penebus dan Juru Selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Mari kita berdoa dalam doa syukur agung. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu, karena Engkau membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus, agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal, untuk memaklumkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu di dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh, Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk, Engkau memulihkan hati orang yang hancur, Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu,
bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam mada kebesaran yang tiada hentinya. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkeraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepadamu, utuslah Roh Kudus-Mu, mendiami hati kami, agar kami yang menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia, yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera-Mu kepada segala makhluk. Dan sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan, dan dari timur dan barat ke dalam kerajaan anak-Mu Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kiranya kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah berdiri. Bersama-sama mengaku iman menurut pengakuan iman Nisea Konstantinopel. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, yang lahir dari Sang Bapa sebelum ada segala zaman, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, diperanakan bukan dibuat, sehakikat dengan Sang Bapa, yang dengan perantaraannya segala sesuatu dibuat, yang telah turun dari sorga untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dan menjadi daging oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan menjadi manusia yang disalibkan bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, menderita dan dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, sesuai dengan isi kitab-kitab, dan naik ke sorga, yang duduk di sebelah kanan Sang Bapa, dan akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Aku percaya kepada Roh Kudus, yang jadi Tuhan dan yang menghidupkan, yang keluar dari Sang Bapa dan Sang Anak, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Anak,
disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Aku percaya satu gereja yang kudus dan am dan rasuli. Aku mengaku satu baptisan untuk pengampunan dosa. Aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di zaman yang akan datang. Silakan duduk. Sampaikan bahwa seluruh Sidi baru dan warga Sidi yang telah memperbaharui pengakuan iman akan duduk di meja yang kedua. Akan diatur oleh presbiter yang bertugas, dan persiapkanlah hati saudara dengan menyanyi Gita Bakti 97 bait yang pertama. Tuhan Yesus mengundang kita yang letih dan lesu, turut dalam perjamuannya. Marilah jangan berkeluh, makan roti, minum anggur, lambang tubuh darah Yesus, citra Allah yang sejati, ditinggikan hidup abadi. Saudara-saudara, warga Sidi Gereja yang dikasihi, supaya kita dipelihara dengan roti sorgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini. Tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu, damai sejahtera bagimu. Berikanlah salam kepada saudara di kiri kanan. Damai sejahtera bagimu. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, warga Sidi Gereja yang Tuhan cintai. Roti yang dipecah-pecahkan bagi kita ini adalah lambang dari tubuh Kristus. Cawan minuman yang di atasnya kita mengucap syukur ini adalah lambang dari darah Kristus. Ambillah, bagikanlah di antara kamu.
Saudara-saudara warga Sidik Gereja, marilah, karena segala sesuatu sudah tersedia bagimu. Dipersilakan duduk. Saudara-saudara, diberikan waktu bagi saudara untuk bersaat teduh secara pribadi. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus sudah terpecah-pecah untuk penebusan dosa kita. Dan kini minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Kristus sudah tertumpah untuk penebusan dosa kita. Diberi waktu untuk bersyukur secara pribadi karena telah menerima jamuan Tuhan di mejanya. Saudara, di meja yang pertama telah selesai, silakan berdiri dan meninggalkan meja perjamuan Tuhan. Saudaraku, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang dari tubuh Kristus.
Cawan minuman yang di atasnya kita mengucap syukur ini adalah lambang dari darah Kristus. Ambillah, bagikanlah di antara kamu. Meja kedua akan dikhususkan bagi warga Sidi Baru dan warga jemaat yang telah memperbaharui imannya. Jemaat Tuhan, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu.
Disilakan duduk. Diberikan waktu bagi saudara untuk saat teduh secara pribadi. Saudara-saudaraku, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus sudah dipecah-pecah untuk penebusan dosa kita. Dan kini minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus sudah tertumpah untuk pengampunan dosa kita. Diberikan waktu untuk bersyukur secara pribadi dalam doa, karena saudara telah mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang perdana. Warga Sidi di meja perjamuan yang kedua selesai, disilakan berdiri dan keluar dari meja perjamuan Tuhan. Saudara-saudara, roti yang dipecah-pecahkan atas kita ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Cawan minuman yang di atasnya kita bersyukur adalah lambang dari darah Kristus. Ambillah, bagikanlah di antara kamu.
Jemaat Tuhan, marilah, karena segala sesuatu sudah tersedia bagi kamu. Silakan duduk. Saudara-saudara, diberikan waktu untuk saudara bersaat teduh pribadi. Jemaat Tuhan yang ada di meja perjamuan yang ketiga, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Kristus sudah dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita. Dan kini minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus sudah ditumpahkan untuk penebusan dosa kita. Mengucap syukurlah karena saudara telah mengambil bagian dalam perjamuan di tahun ini. Saudara-saudara, warga sidih gereja di meja yang ketiga telah selesai, disilakan berdiri untuk meninggalkan meja perjamuan Tuhan. Saudara-saudara, roti yang dipecah-pecahkan bagi kita ini adalah lambang dari tubuh Kristus. Dan cawan minuman yang di atasnya kita mengucap syukur ini adalah lambang dari darah Kristus.
Ambillah, bagikanlah di antara kamu. Saudaraku, marilah, karena segala sesuatu sudah tersedia bagi kita. Dipersilakan duduk. Saudara-saudara, diberikan waktu bagi saudara untuk bersaat teduh secara pribadi sebelum menerima roti dan anggur. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus sudah dipecah-pecah untuk pengampunan dosa kita.
Saudaraku, minumlah, ingat dan percayalah, darah Kristus sudah tertumpah untuk penebusan dosa kita. Mari bersyukur secara pribadi karena saudara telah menyatukan diri dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Saudara-saudara, silakan berdiri untuk meninggalkan meja perjamuan Tuhan. Roti yang dipecah-pecahkan bagi kita ini adalah lambang dari tubuh Kristus. Dan cawan minuman yang di atasnya kita mengucap syukur ini adalah lambang dari darah Kristus. Ambillah, bagikanlah di antara kamu.
Saudara-saudara, marilah, karena segala sesuatu sudah tersedia bagi kamu. Disilakan duduk. Saudaraku, diberikan kesempatan bagi saudara untuk bersaat teduh. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Kristus sudah dipecah-pecah untuk pengampunan dosa kita. Minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus sudah tertumpah untuk penebusan dosa kita. Diberikan waktu bagi saudara untuk bersyukur secara pribadi. Warga Sidi yang telah mengambil bagian di meja ini harap berdiri untuk meninggalkan meja perjamuan Tuhan. Saudara-saudaraku, roti yang dipecah-pecahkan bagi kita ini adalah lambang dari tubuh Kristus. Dan anggur dalam cawan ini yang kita pakai untuk mengucap syukur adalah lambang dari darah Kristus. Ambillah, bagikanlah di antara kamu.
Saudara-saudaraku, marilah, karena segala sesuatu telah tersedia bagi kamu. Silakan duduk. Apakah masih ada? Saudara-saudara diberikan kesempatan untuk bersaat teduh. Saudaraku, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus sudah dipecah-pecahkan untuk pengampunan dosa kita. Dan minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Kristus sudah tercurah untuk pengampunan dosa kita. Saudara diberikan waktu untuk mengucap syukur secara pribadi. Jamuan Tuhan selesai, Bapak Ibu dipersilakan berdiri dan meninggalkan meja perjamuan Tuhan.
Saudara-saudaraku, roti yang dipecah-pecahkan bagi kita ini adalah lambang dari tubuh Kristus. Dan anggur dalam cawan yang kita pakai mengucap syukur ini adalah lambang dari darah Kristus. Ambillah, bagikanlah di antara kamu. Jemaat Tuhan, marilah karena segala sesuatu sudah tersedia bagi kamu. Disilakan duduk. Saudara-saudara yang sudah duduk di meja perjamuan, diberikan waktu bagi saudara untuk bersaat teduh. Saudaraku, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Kristus sudah dipecah-pecahkan untuk penebusan dosa kita.
Dan kini minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Kristus sudah tercurah untuk pengampunan dosa kita. Silakan mengucap syukur secara pribadi. Bapak Ibu Saudara telah selesai mengambil bagian di meja ini, dipersilakan berdiri untuk meninggalkan meja perjamuan Tuhan. Saudara-saudara, roti yang dipecah-pecahkan bagi kita ini adalah lambang dari tubuh Kristus. Dan cawan minuman yang di atasnya kita mengucap syukur ini adalah lambang dari darah Kristus. Ambillah, bagikanlah di antara kamu. Saudara-saudara, marilah karena segala sesuatu sudah tersedia bagi kamu.
Silahkan duduk. Diberikan waktu kepada saudara untuk bersaat teduh. Saudara-saudaraku, makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Kristus sudah dipecah-pecahkan untuk penebusan dosa kita. Dan minumlah, ingat dan percayalah bahwa darah Kristus sudah ditumpahkan untuk pengampunan dosa kita. Diberikan waktu untuk mengucap syukur secara pribadi. Saudara-saudara, silakan berdiri dan meninggalkan meja perjamuan Tuhan. Saudara-saudara, roti yang dipecah-pecahkan atas kita ini adalah lambang tubuh Kristus. Cawan minuman yang di atasnya kita mengucap syukur ini adalah lambang dari darah Kristus. Ambillah, bagikanlah di antara kamu.
Saudaraku, marilah, karena segala sesuatu sudah tersedia bagimu. Ini adalah meja yang terakhir. Jika masih ada yang belum mengambil bagian di balkon maupun di bagian depan, disilakan untuk masuk mengambil bagian di meja yang terakhir pada jam ini. Silakan duduk. Diberikan waktu kepada Bapak Ibu untuk bersaat teduh. Makanlah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus sudah dipecah-pecah untuk pengampunan dosa kita. Makanlah. Dan minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Kristus sudah tercurah untuk penebusan dosa kita. Silakan diminum. Akan dibacakan firman Tuhan di meja yang terakhir ini, yang terambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-10, ayat 16 dan ayat 17 yang menyatakan, bukankah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Karena roti adalah satu, maka kita sekalipun banyak adalah satu tubuh. Karena kita semua mendapat bagian dalam roti yang satu itu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Silakan berdiri untuk meninggalkan meja perjamuan ini. Ini aja di atas nggak apa-apa. Ya. Di set, sorong aja. Ya. Kainnya, ya. Kok nggak diangkat, Pak?
Syukur bersama, mari kita menyanyi kembali Gita Bakti 97 bait yang ketiga. Tuhan Yesus telah bersabda, makanlah, minumlah, Dia jalan keselamatan. Ingatlah dan percayalah, makan roti, minum anggur, lambang tubuh darah Yesus, citra Allah yang sejati, ditinggikan hidup abadi. Mari kita bersyafaat bersama. Kita berdoa. Bapa, terima kasih kalau Tuhan sudah berfirman bagi kami. Terima kasih kalau Engkau juga sudah menjamu kami di meja perjamuan Tuhan. Bapa, biarlah semua peristiwa iman ini mendidik kami untuk lebih setia hidup dalam penyandaran yang totalitas kepada Tuhan. Karena kami sadar kami telanjang di hadapan Tuhan. Kami sadar kami tidak dapat menutupi apapun yang kami ingin lakukan dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk selalu bersikap terbuka dan jujur kepadamu, supaya hidup kami berkenan bagi Tuhan. Kalau kami sudah dikenyangkan dan kami sudah menerima kesejukan melalui roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu Tuhan, kami mohon dengan rendah hati, satukan kami terus dengan kuasa Kristus, agar kehidupan yang kami jalani ke depan menjadi kehidupan yang diberkati oleh-Mu. Kami berdoa untuk jemaat ini Tuhan, untuk GPB Batra Kasih Makassar. Tuhan memberkati para presbiter, Tuhan memberkati unit-unit misioner, Tuhan memberkati warga jemaat yang ada di dalam persekutuan gereja ini. Berikan kepada kami roh untuk senantiasa hidup di dalam kesatuan, saling mendukung, saling menopang, saling mengasihi di tengah-tengah pelayanan dan persekutuan, bahkan kesaksian kami. Kami berdoa Tuhan berkati para diakan, penatua, pendeta. Tuhan memberkati di dalam melaksanakan program-program kerja jemaat bersama dengan unit-unit misioner. Biarlah Tuhan kami boleh berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kami berdoa untuk persiapan pelaksanaan ibadah perayaan Paskah Kristus tahun 2022 ini pada hari Minggu nanti. Tuhan memberkati tim kerja yang mempersiapkan segala sesuatunya. Mereka diberi hikmat-Mu untuk melaksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Biarlah kami umat-Mu boleh ambil bagian dalam ibadah subuh, merayakan Kristus yang menang dan bangkit bagi kami. Kami mau berdoa Tuhan berkati warga jemaat, mereka yang ada dalam kelemahan tubuh, sakit penyakit, kiranya Tuhan memberikan kepulihan dan kesembuhan. Umat-Mu yang ada di dalam kedukaan, kebimbangan, kekhawatiran, kiranya Tuhan mendampingi mereka. Umat-Mu yang ada dalam sukacita karena ketambahan usia dalam hidup baik kelahiran maupun perkawinan mereka, Tuhan sempurnakanlah. Kami menyerahkan umat-Mu Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan memberkati setiap kehidupan keluarga umat-Mu di 12 sektor pelayanan yang ada. Terima kasih Tuhan untuk majelis jemaat sektor pelayanan 9 yang melayani
pemandu lagu, pianis, Saudari Monik Rumiap yang boleh memuji Tuhan. Kami berdoa untuk rekan-rekan operator multimedia, operator sound system, teman-teman Satgas AKB, security yang menjaga keamanan, bahkan seluruh umat Tuhan yang boleh datang beribadah dalam ibadah jam 9 ini. Kami berdoa, Tuhan berkatilah kami semua. Pemerintah kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati dan menyertai dalam setiap kepemimpinan yang dilakukan. Tuhan, kami mohon ampun untuk semua salah dan dosa kami. Inilah doa kami Bapa. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Amin. Saudari Monik Rumiap akan kembali memuji Tuhan melalui kidung pujiannya, dipersilahkan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Pengucapan syukur. Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas anugerah keselamatan yang dianugerahkannya kepada kita. Dengarlah firman Tuhan dalam pertama Petrus 1 ayat 18 hingga 19 yang mengatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia,
yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat yang beribadah lewat daring dapat menyampaikan persembahan dengan cara mentransfer atau memindal QR kode yang tersedia. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi dari Gita Bakti 86 bait 1 dan 2. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya, yang maha kudus di sorga terpujilah. Dia sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya.
Allah sumber hidupku, baginya syukur dan pujian selamanya. Jemaat, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Bapa Maha Kasih, sumber anugerah, saat ini kami telah memberikan persembahan. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat dipergunakan untuk menolong sesama manusia, mewujudkan keadilan dan menegakkan kebenaran. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah ya Tuhan, sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat mohon perhatian untuk warta jemaat Jumat 15 April 2022. Majelis Jemaat mengucapkan selamat memperingati Hari Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat GPB Jemaat Batra Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Charles Manuputi, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Batra Kasih di sektor pelayanan 9. Pemandu lagu Ibu Febi Daulu dan Saudara Christian Latu Perisa. Persembahan pujian Saudari Monik Rumiap, organis Bapak Eki Rumbu, operator LCD Saudara Yori Salampesi, operator sound system Saudara Stanley Watratan, produksi siaran tim multimedia, pengawas protokol kesehatan, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru. Atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan memberkati. Jumlah jemaat yang hadir laki-laki 95 orang dan perempuan 125 orang, total 220 orang. Dengan penuh sukacita kami mengundang seluruh jemaat untuk boleh hadir dalam ibadah Paskah tahun 2022 GPIB Jemaat Batra Kasih yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 17 April 2022 pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Tempat halaman gedung gereja GPIB Jemaat Batra Kasih Makassar. Dalam kegiatan perayaan Paskah tahun 2022 dihimbau bagi jemaat untuk tidak membawa kendaraan pribadi dan akan dilaksanakan basar melalui penjualan makanan dan minuman. Disampaikan juga bahwa tim kerja perayaan Paskah tahun 2022 melakukan kegiatan pencarian dana melalui aksi parkir pada ibadah perjamuan kudus Jumat Agung tanggal 15 April 2022. Dimohon dukungan dan partisipasi seluruh warga jemaat dalam menunjang kegiatan pencarian dana ini. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Jemaat GPIB Batra Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Demikian warta jemaat. Jemaat Tuhan, sebagai tanda kesediaan untuk diutus Tuhan, mari berdiri. Pergilah, masukilah dunia dalam ketaatan memikul salib dan melakukan kebenaran. Mari hadapi pergumulan dan beban berat yang kita miliki bersama Kristus. Percayalah bahwa Dia tetap dekat, sebab tiada tangis dan hati sedih yang oleh Kristus tidak dimengertinya.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.